Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Saudara-saudara, dikasih, kita itu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan senantiasa mendengar, menanggapi, dan peduli dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan kita umatnya. Apapun yang kita alami di dalam hidup ini, ya, pasti Tuhan mendengar. Ya, pasti Tuhan mendengar persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Bukan Tuhan tidak tahu, bukan Tuhan tidak peduli. Ya. Pertanyaan saya tadi di Jumat di Gerado, kita harus maklumi dan kita harus akui bahwa di dalam perjalanan kita manusia di tengah-tengah dunia ini, tidak selamanya kita berjalan di atas bumi, di atas jalan yang datar. Tidak. Tapi kadang-kadang kita juga berjalan di lembah, naik turun. Demikianlah perjalanan kehidupan kita umat manusia. Artinya apa? Kehidupan kita manusia ini tidak selamanya membawa sukacita, tidak selamanya berkecukupan. Tapi apa? Kadang-kadang kita juga mengalami berbagai tantangan, ujian, keterbatasan, kekurangan, dan lain sebagainya. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel tadi. Memang selama ini Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka, tetapi suatu ketika mereka berhadapan dengan kekurangan air. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan mengizinkan kita umatnya mengalami tantangan seperti ini? Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami kekurangan? Mengapa sih? Mengapa tidak kecukupan saja yang kita dapatkan dalam hidup ini? Kita kan sudah menjadi orang percaya. Kenapa tidak dicukupkan Tuhan semua kebutuhan kita? Kenapa kadang-kadang diizinkannya kita mengalami kekurangan? Mengapa sih? Sebenarnya ada maksud Tuhan di dalam setiap yang kita alami, untuk mengajar kita, ya, untuk mengajar kita untuk selalu beriman dan berharap kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan mengizinkan hal itu. Mengapa? Karena kadang-kadang kalau kita terus di atas oleh Tuhan, kalau kita terus berkecukupan oleh Tuhan, tidak ada kekurangan yang kita alami, maka bisa saja kita lupa kepada Tuhan. Tetapi kalau sesekali Tuhan mengizinkan itu kepada kita, diizinkannya kita mengalami kekurangan, diizinkannya kita mengalami sakit penyakit, ada maksud Tuhan. Bukan Tuhan benci kepada kita, bukan. Tapi apa? Dia sedang mengajar kita untuk tetap beriman kepadanya, untuk tetap menaruh pengharapan hanya kepadanya saja. Sebenarnya itu yang dimaksudkan Allah. Ya, itu yang dimaksudkan Allah sebenarnya kepada bangsa Israel. Makanya diizinkannya bangsa Israel mengalami kekurangan air pada waktu itu, supaya bangsa Israel itu ingat kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan. Tetapi apa kenyataannya? Bukan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu yang kita dengar tadi melalui firman Tuhan. Yang dilakukan bangsa Israel bukan bersyukur, bukan kembali kepada Tuhan, bukan berseru kepada Tuhan, tapi apa? Bertengkar, bersungut-sungut. Saudara-saudaraku yang dikasihi itu, beda dengan yang dilakukan oleh Musa. Ya, apa yang dilakukan oleh Musa tadi di dalam firman Tuhan? Ya, kan sama-sama mereka mengalami keadaan itu, kan tidak ada air. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan?
Seharusnya demikian kita sebagai orang percaya. Ya, setiap kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, jangan lari kemana-mana, tapi larilah kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Dan apa yang kita lihat tadi dalam firman Tuhan? Setelah Musa berseru kepada Tuhan, Allah memberikan petunjuk kepada Musa apa yang harus dilakukan. Ya, apa yang harus dilakukan oleh Musa? Berjalanlah di depan mereka. Bawalah tua-tua Israel, bawalah tongkatmu, ya, dan aku akan berdiri di atas batu itu dan pukulkan tongkatmu itu. Dia berikan petunjuk. Kenapa Allah bisa memberikan? Karena Musa sudah berseru kepada Tuhan. Dia sudah menyerahkan seluruh persoalan yang sedang dihadapi kepada Allah. Kita pun demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Makanya hal itu yang perlu kita syukuri dalam hidup ini sebagai orang percaya. Karena Tuhan telah mendengar seruan kita. Tuhan mendengar doa kita. Itu jaminan bagi kita sebagai orang percaya. Ya, sama seperti dilakukan Musa tadi. Dia berseru kepada Allah, maka Allah menjawab. Minggu yang lalu juga telah kita mendengar bagaimana dua orang buta berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Apakah Tuhan tidak mendengar? Tapi tunggu jawabannya. Ini harus kita syukuri sebagai Tuhan. Jadi Tuhan bukan tidak mendengar. Tuhan bukan tidak peduli dengan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya. Cuman kita, saudara-saudaraku, itu yang saya katakan tadi. Setiap kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, setiap kita menghadapi ujian dalam hidup ini, bukan kita bersyukur, bukan kita berseru kepada Tuhan, tetapi apa? Beda sistem yang kita lakukan. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel tadi. Mereka bertengkar, mereka bersungut-sungut, menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Itu yang terjadi. Sehingga jalan keluar kita tidak temukan. Kita tidak temukan. Tetapi mari kita belajar kepada Musa. Mari kita belajar kepada Musa. Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan tadi kepada kita, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar, haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Pada waktu mereka berseru-seru, apa terjadi? Dijawab oleh Tuhan. Pasti dijawab oleh Tuhan.